untuk yang Hong Kong, Taiwan, kalau yang mau nang Singapura nggak usah takut. Di Singapura gaji kalian juga bisa tetap besar, tetap gede, bahkan mungkin lebih agak sedikit besar. Jadi borong guys, borong mumpung sama nenek guys. Kalau belanja sendiri mah dikit-dikit, mumpung sama nenek borong-borong. Ini saya kalau cuci apa itu lantai harus ada ini. Alhamdulillah saya sampai rumah teman-teman. Ini belanjaan saya, lihat tuh, saya mau beresin. Sekarang jam sudah menunjukkan angka jam 4. Ini belum siap-siap masak, mungkin nanti malam aku mau masakin nasi goreng saja biar cepat. Ini belanjaan segini belum aku beresin. Ini tadi habis sekitar, kalau uang Indonesia 3.370, berarti sekitar 3.700.000 teman-teman. Teman-teman, saya barusan beres-beres tadi belanja, alhamdulillah sudah selesai. Dan ini cuaca lagi panas, sangat panas teman-teman. Dan ini Singapura mulai ada petir, mungkin sebentar lagi juga hujan. Jadi saya akan sharing, inilah kehidupan kami sebagai TKW, nggak TKW Hong Kong, nggak TKW Taiwan, nggak TKW Singapura. Sama kita berjuang di luar negeri itu tidak mudah. Saya sendiri sudah menjalani Hong Kong dan Taiwan dan juga Singapura. Jadi di Taiwan sendiri saya juga hampir 24 jam pekerjaan saya, karena saya menjaga orang yang sakit kanker. Jadi malam waktunya istirahat juga istirahat. Makanya jangan melihat ini ya, jangan melihat kita di luar negeri itu, oh iya main HP, oh iya YouTubean, oh iya itu profil di Facebook, di ini kelihatan baik-baik saja. Sebenarnya tidak. Kita itu sekarang bayangkan, kita seperti aku, saya nggak mau ngomongin yang lainnya karena kebanyakan yang lainnya hampir saja sama. Sekarang yang di Hong Kong seperti saya hampir 24 jam teman-teman, karena kakek saya itu sakit kanker tulang. Jadi setiap sakit saya harus ngasih obat, dan dia juga sudah pakai pampers, dan dia sudah tidak bisa jalan. Jadi nggak jam 2, nggak jam 3, nggak jam 4 pagi, nggak jam 7 pagi, nggak jam 8, 10 siang, apa ini mau jalan-jalan, mau makan, mau kemana, yang penting dia happy, terhibur, nggak merasakan sakit. Malam dia mau manggil kita ya juga harus siap. Itu saya di Taiwan, dan saya juga jarang libur di situ. Terus untuk di Hongkong juga sama, majikan kadang pulang jam 9, kadang lembur, kadang jam 10. Kita masih nunggu makan malamnya. Kita sebelum beres-beres dapur bersih, kita tidak mungkin istirahat. Kita mandi kadang setengah 12. Itu di Singapura pun juga sama. Mungkin saya alhamdulillah masih agak mending, karena saya tidak dikontrol majikan. Apapun yang saya kerjakan semuanya diserahkan ke saya. Itu ada sedikit kenyamanan bagi saya.
meskipun pekerjaan saya itu full teman-teman. Saya pagi bangun, saya beres-beres, nyiapin segala macam, beres sekitar jam 8 itu saya beres. Saya kenapa saya YouTubean itu saya HP saya nyala nonton. Jadi saya nonton kalian itu, mohon maaf, biasanya saya tidak ada suara karena mereka lagi tidur. Siang pun saya tidak mungkin ada suara. Jadi biasanya itu sampai full teman-teman. Kalau nggak full itu biasanya kalau saya bisa melihat itu postingan kalian berapa menit gitu ya, kira-kira ibaratnya 10-15, kalau udah separuh berarti sudah 7 menit. Jadi saya tidak bisa mantengin satu-satu kayak gitu. Cuma saya sama hampir makanya orang itu mengira itu YouTuber kan berarti di sana happy dong, di sana ini ya. Karena kita pejuang, karena kita pengen sukses, karena kita itu mencari waktu kecil, seluang-luangnya, sekecil apapun waktu kita pergunakan dengan baik. Apalagi justru aku hari ini jujur teman-teman, saya sedih dengan keadaan teman saya yang ada di Taiwan. Dia usianya sudah di atas saya. Dia itu punya, ini baru dulu waktu kita pulang yang dulu juga mengalami perceraian waktu di Taiwan pertama, dan ini yang kedua. Dia mempercayai lagi orang, dia menikah lagi, tapi setelah membiayai segalanya dia diceraikan. Jadi beberapa hari ini saya juga, karena kebetulan saya sudah sembuh dari ini, jadi dia sering sharing bagaimana ya saya cuma bisa jangan dibales, jangan dikatain apa-apa. Untuk ucapan kita tetap sopan santun. Kita tidak bisa menghakimi orang lain kan teman-teman. Kita hanya bisa mendidik diri kita sendiri. Kalau saya pribadi begini teman-teman, kalau ngomongin kayak gini nangis teman-teman, agak nangis karena saya sendiri masih ada luka, mungkin batin saya masih perjuangan saya kayak flashback ke perjuangan saya dulu waktu di Taiwan. Perjuangan saya seperti itu sampai saya nggak tidur, nggak pernah libur, nggak pernah ini, tapi dijas saya katanya di Taiwan begini begitu. Akhirnya saya pulang sebelum waktunya, saya sudah diceraikan nggak apa-apa, tapi saya dipisahkan dengan anak, saya tidak bisa komunikasi dengan anak, bahkan anak ngejas saya yang saya di luar negeri macam-macam ini itu gitu ya. Maksudnya bukan anak, tapi setidaknya anak mendengar itu, katanya aku yang begini yang begitu gitu. Ini loh aku gitu loh. Aku adanya ber-YouTube itu mengambil waktu sedikit karena saya kepingin siapa tahu ada rezeki di situ. Satu itu, kedua, kalau saya sekarang belum memikirkan ke uang kalau soal YouTube ya, berapapun aku syukuri, tapi setidaknya saya sekarang mikirnya hiburan gitu teman-teman. Dan saya itu HP saya 2 teman-teman. Satu saya melihat YouTube kalian, yang satunya lagi saya harus mengisi satu contoh pengajian, contoh kata-kata motivasi apa untuk membangkitkan semangat saya. Jadi saya tidak bisa kosong pemikiran saya karena saya tidak mau takut ini berpengaruh. Makanya ini teman saya pun curhat ke saya pun, saya juga agak sedikit saya cuma memberi yang apa aku beri. Saya nggak mau terlalu ikut itu karena saya juga barusan sembuh dari hal itu. Saya sendiri ujian saya sangat luar biasa, tapi menurut saya adanya ujian itu juga luar biasa bagi saya. Pendidikan yang bukan di sekolah, tapi saya harus terjun langsung untuk menghadapi semua, dan saya alhamdulillah diberi kekuatan sampai saat ini gitu. Jadi ini sedikit curhat ya teman-teman. Curhat saya kenapa sih? Sebenarnya banyak di luar sana gitu. Problem-problem seperti ini itu banyak. Bahkan ini saja yang di sekitar saya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Ada beberapa. Ada Hong Kong, karena teman saya Hong Kong banyak. Sampai detik sekarang Hong Kong banyak. Taiwan juga banyak. Singapura malah sedikit. Karena saya lebih banyak dulu di Hong Kong. Karena di Hong Kong saya dulu kan sering kita punya grup
gitu. Dulu kan kita peduli kasih, dulu kita punya grup gitu ya teman-teman. Jadi kita sampai sekarang itu masih. Jadi saya berharap ya nggak berharap sih, karena manusia hanya menjalani ya, manusia hanya menjalani. Tapi apapun itu, apapun yang kita perbuat itu akan kembali sebenarnya pada diri kita gitu. Tapi hal yang menyakitkan sebagai perempuan itu adalah perselingkuhan menurut saya. Kita kadang memaafkan, kita itu kadang awal-awal kita nggak bisa memaafkan sampai akhirnya memaafkan. Tapi kalau sudah keseringan, kita hanyalah manusia biasa, kita hanya bisa berserah kepada Sang Maha Kuasa gitu loh. Kenapa ini semua terjadi gitu. Dan kemungkinan memang kita lebih harus kita sendiri, khususnya saya pribadi, harus lebih mendekatkan diri sama Allah, lebih membenahi diri apa yang salah sih dari diri kita gitu. Jadi saya tidak, apapun yang terjadi di hidup kemarin, bagi saya tidak, saya bersyukur, saya tidak membenci siapapun itu saya tidak membenci. Dan ini bukan dalam ucapan, hati saya pun tidak, karena saya mengambil pengalaman dari itu semua. Dan saya berharap temanku ini juga bisa secepatnya pulih. Kalau ngomongin sakit, karena dia berjuang dan umurnya dia sudah berumur, dia kepingin yang benar-benar masa depannya tertata rapi, tapi akhirnya seperti ini. Jadi ya berharap semoga kita berdoa semuanya untuk mbak-mbak yang ada di TKW yang ada dimanapun. Semoga kita diberi kekuatan, kita diberi keselamatan, kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Dan untuk yang Hong Kong, Taiwan, kalau yang mau nang Singapura nggak usah takut. Di Singapura gaji kalian juga bisa tetap besar, tetap gede, bahkan mungkin lebih agak sedikit besar. Jadi kita tetap semangat. Pengalaman, jadikan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Dan pengalaman apapun kalian tetap dihargai di negara manapun, itu menurut saya. Karena di Singapura kita juga alhamdulillah luar biasa untuk gaji, untuk segala macam, sama seperti di Taiwan, di Hong Kong. Jadi jika ada kalian yang pengen ke Singapura, di Hong Kong sudah lama, atau di Taiwan sudah lama, pengen ke Singapura itu gajinya juga ada yang gede teman-teman. Cuma kita harus pinter-pinter cari agensi kayak gitu ya teman-teman. Ini sharing kami teman-teman, sharing saya lah. Semoga ini daripada saya nganggur, saya menunggu nasi matang, jadi saya sharing. Semoga saya senang, saya bahagia, saya bisa ber-YouTube bukan semata-mata demi uang untuk saat ini ya. Mungkin suatu saat nanti jika ada rezeki yang itu alhamdulillah. Tapi setidaknya saya banyak teman, saya kayak punya semangat gitu teman-teman. Apalagi yang nonton banyak, saya semakin semangat. Apalagi komen-komennya bagus-bagus, saya semakin semangat gitu. Terima kasih untuk yang selalu nonton, dan terima kasih untuk doa-doa kalian yang selalu mendoakan saya. Terima kasih. Alhamdulillah saya diberi kekuatan sampai detik ini, dan saya akan tetap berjuang. Saya akan melangkah ke hal-hal yang baik. Saya punya orang tua yang harus saya jaga, dan saya punya masa depannya juga yang harus saya persiapkan. Saya tidak akan melukai diri saya akan terus menyayangi diri saya, dan saya akan terus semangat. Pokoknya berjuang bersama teman-teman. Semoga kesuksesan menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan teman-teman, ini petirnya keras sekali.